Keingat boleh langsung di chat dulu, nanti akan kami jawab di akhir gitu ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Izin saya mulai ya. Nah, ini apps ini asesmen psikotes potensi siswa yang sudah diadakan beberapa waktu yang lalu. Nah, ini adalah bagaimana Bapak Ibu memahami hasil psikotes. Nah, di awal psikotes ini setelah identitas ya, ada kecerdasan umum. Kecerdasan umum ini ada kemampuan intelektual ya Bapak Ibu. Di sini kita menggunakan CFIT, Culture Fair Intelligence Test, skala 2 untuk anak-anak SMP. Tes ini Culture Fair ya, jadi apa namanya, bebas budaya. Kemudian bentuknya adalah gambar-gambar dengan pola-pola tertentu. Nah, di mana di pola-pola itu ada menunjukkan aspek-aspek kecerdasan tertentu. Nah, ini dicontohkan ada taraf kecerdasannya masuk ke rata-rata di angka 95, masuk ke rata-rata. Di CFIT ini ada 4 subtes yang dilihat, yaitu ada seri, matrik, klasifikasi, dan persyaratan. Jadi nanti masing-masing aspek ini ada kriterianya masing-masing ya, ada angkanya. Mungkin ada yang kalau di sini kebetulan semuanya rata-rata di sedang. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu akan menemui ada anak yang serinya itu masuk ke bawah rata-rata, atau mungkin matriksnya masuk ke tinggi, klasifikasinya sedang, persyaratannya sangat tinggi, dan sebagainya. Jadi variannya bermacam-macam tergantung bagaimana respon dari anak-anak. Kemudian ini adalah klasifikasi IQ dari CFIT. Nah, kalau skor IQ-nya ini di bawah 70, maka masuk mentally defective. Untuk 70 sampai 79 borderline, 80 sampai 89 di bawah rata-rata, 90 sampai 109 masuk rata-rata, kemudian 110 sampai 119 masuk di atas rata-rata, di atasnya ada superior, dan ada 140 sampai 109 values superior, dan di atasnya jenius ya, di atas 170 masuknya jenius. Nah, ini adalah tadi hasil psikotes, nanti dilihat lagi. Selanjutnya ini penjelasan singkat terkait subtes dari CFIT. Nah, untuk seri ini yang pertama mengukur sistematika berpikir. Ini adalah kemampuan berpikir secara runut untuk memahami rangkaian suatu permasalahan yang berkesinambungan. Kemudian klasifikasi ini melihat ketajaman diferensiasi, yaitu kemampuan untuk mengamati hal-hal yang detil secara tajam dan juga berpikir secara kritis untuk mengidentifikasi permasalahan. Subtes ketiga ada matrik, ini mengukur asosiasi, yaitu kemampuan analisa sintesa untuk menghubungkan dua atau lebih permasalahan yang serupa. Dan terakhir, topologi persyaratan, yaitu mengukur pemahaman konsep. Ini adalah kemampuan memahami suatu prinsip untuk diterapkan ke dalam situasi yang berbeda. Kemudian, nah, tadi sudah ya, jadi tadi intelijensi ada 4 itu, kemudian, nah hasilnya itu sesuai dengan respon dari anak-anak, gitu ya. Nanti kalau misalnya ada ketidaksesuaian, nanti itu bisa kita bicarakan. Karena tadi ya untuk apa namanya intelijensi ini, untuk tes-tes ini karena dikerjakan secara online, jadi tidak ada, mungkin tidak ada observasi apakah anak ini mengerjakan secara serius atau main-main, pikir atau tidak, itu kita tidak tahu ya. Jadi nilai itulah respon dari jawaban dari anak-anak langsung. Nah, kemudian selanjutnya ada kecenderungan minat. Ini kita menggunakan tes Riasek atau tes Holland. Ada 6 kategori minat dari anak-anak. Ya, jadi ini maksudnya minat apa yang suka dia lakukan, atau apa namanya, keterampilan apa yang dia sukai untuk dikerjakan. Tipe pertama dari Riasek ini adalah doers atau realistik. Nah, anak didik yang termasuk kategori realistik ini umumnya terampil secara mekanik dan atau pekerjaan yang mengutamakan keterampilan fisik atau kekuatan otot. Jadi ini anaknya suka praktek langsung, suka ngoprek alat-alat gitu ya. Dia suka bekerja secara langsung, apa namanya? Ya misalnya anaknya suka ngoprek gitulah ya, seperti itu.
Kemudian tipe kedua adalah thinkers atau investigatif. Nah, anak didik yang termasuk di kategori ini, anaknya keingintahuannya besar, suka belajar. Dia punya minat yang besar untuk mengobservasi, belajar, menganalisa, dan memecahkan masalah yang bentuknya abstrak begitu ya. Jadi suka ngerjain soal-soal begitu ya, penasaran kalau ada permasalahan yang belum diselesaikan seperti itu. Selanjutnya kategori minat ketiga adalah artistik atau creators. Nah, anak didik yang termasuk di kategori ini memiliki minat bekerja pada situasi yang tidak terstruktur, di mana mereka dapat dengan leluasa memanfaatkan kreativitas mereka, begitu ya. Anaknya mungkin dia kreatif gitu ya, tapi cenderung punya eh, apa namanya hobi tersendiri begitu ya, atau misalnya dia cenderung tidak suka terlalu diatur, nggak suka pakai seragam yang sama gitu ya. Jadi dia kreatif begitu ya, punya keinginan sendiri, punya style sendiri seperti itu. Kemudian helpers atau sosial. Nah, anak-anak yang masuk di kategori ini punya minat bekerja dengan individu lain dibanding dengan peralatan. Jadi fokusnya yang penting temannya asik, temannya banyak. Nah, dia orangnya punya empati yang tinggi, bisa bekerja sama, suka membantu orang lain untuk belajar, untuk mengerjakan sesuatu gitu ya. Jadi entrepreneur apa namanya interpersonalnya bagus begitu ya. Jadi nah untuk anak sosial ini biasanya temannya banyak begitu ya. Asik anaknya seperti itu. Tidak kaku begitu ya. Kemudian tipe yang kelima enterprising atau persuaders. Nah, anak-anak yang di kategori ini punya minat bekerja dengan individu lain juga, tetapi lebih ke mempersuasi orang lain dan tampil di muka umum. Jadi pemimpinnya gitu ya, mungkin seperti kayak motivator, apa namanya, marketing atau bapak ibu guru. Nah, ini biasanya orang-orang yang memang suka apa namanya mempersuasi orang lain begitu. Dan terakhir konvensional atau organizer. Yang tipe ini memiliki minat terhadap pekerjaan hal-hal yang mendetail, terorganisir dan berkaitan dengan data. Anaknya teliti begitu ya, kemudian tadi bisa suka bekerja dengan data-data, baik bentuknya angka maupun tulisan, suka bekerja di belakang komputer begitu ya. Jadi berbeda dengan tadi anak yang tadi ya, yang awal itu realistik ya, dia suka praktek langsung. Kalau ini dengan data gitu ya, itu yang suka dia lakukan. Udah di kolom chat, sebentar saya baca. Oke. Selanjutnya setelah ini, kemudian untuk tingkat SMP kita kaitkan dengan kecenderungan peminatan ekstrakurikuler. Jadi untuk mengembangkan anak-anak ini, setiap anak punya potensi, punya tipe masing-masing. Nah, kemudian untuk pengembangannya bisa dilakukan dengan kegiatan ekstrakurikuler. Adalah kegiatan pengembangan karakter ya dalam rangka perluasan potensi minat bakat kemampuan untuk mengembangkan tadi potensi-potensi anak-anak gitu. Nah, ini dicontohkan anaknya yang tertinggi karakternya, nilai karakternya ya di realistik dan di sini persuaders. Jadi prioritas satu untuk anak ini mengikuti ekskul yang terkait dengan prakarya dan olahraga. Sedangkan untuk yang persuadersnya dia mengambil akademis dan agama seperti itu. Nanti sesuaikan lagi mana yang paling diminati oleh anak-anak. Nah, ini keterangannya ya, untuk yang tadi realistik ini berarti masuknya prakarya dan olahraga, investigatif ini akademis dan prakarya, yang kreatif ini seni dan prakarya, sosial ini masuk agama dan akademis, untuk yang bersuadil sama juga akademis dan agama, konvensional, akademis dan agama. Nah, diharapkan dengan anak-anak terlibat di ekskul akan semakin mengembangkan potensinya. Kemudian hal lain yang kita lihat adalah gaya belajar ya Bapak Ibu. Nah, gaya belajar ini adalah cara konsisten yang dilakukan oleh seorang murid dalam menangkap stimulus atau informasi, kemudian juga terkait cara mengingat, berpikir, dan memecahkan soal pada proses pembelajaran. Jadi apa namanya? Ini adalah bagaimana seseorang menggunakan modalitas belajar ya. Kita kan belajar melihat, mendengar,
melakukan begitu ya. Nah, ini adalah tipe-tipe dari anak-anak ketika belajar. Modalitas belajar yang paling dominan apa begitu ya. Nah, yang pertama gaya belajar visual. Anak yang pembelajar visual atau dia dominan untuk menggunakan matanya untuk belajar, dia mudah mengingat informasi atau menangkap informasi, mengingat dan kemudian mengolahnya jika inputnya berupa hal-hal yang bisa dilihat. Ada warna, gambar, peta, diagram, atau buku begitu ya. Jadi belajar dari apa yang dilihat oleh mata begitu ya. Ciri-ciri di antaranya lebih mudah mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar, suka coret-coret sesuatu, pembaca cepat dan tekun, lebih suka membaca sendiri daripada dibacakan, orangnya rapi dan teratur, mementingkan penampilan, teliti terhadap hal yang detail, kemudian pengerja yang baik dan lebih memahami gambar dan bagian daripada yang tertulis saja. Selanjutnya tipe auditori. Nah, kalau model pembelajaran auditori ini, anak lebih mudah menyerap ketika dia mendengarkan, begitu ya, sehingga penjelasan verbal akan lebih mudah ditangkap oleh pembelajar auditori. Jadi kalau misalnya anak auditori ini diberikan buku saja atau modul saja tapi nggak diterangkan, maka akan cenderung lebih lama memahaminya, begitu ya, lebih lama menyerapnya, seperti itu. Ciri-ciri di antaranya, dia lebih cepat mendengarkan, lebih cepat menyerap info dengan mendengarkan. Ketika membaca itu dia menggerakkan bibir atau bahkan membaca dengan suara keras. Anaknya ini mudah mengulangi kembali dan menirukan nada birama dan warna suara, suka nyanyi, suka musik biasanya. Kalau bicara ini iramanya terpola, bagus. Kemudian suka diskusi karena dia suka mendengarkan. Kemudian lebih pandai mengeja dan dengan kecepatan menuliskannya. Biasanya suka tugas kelompok ya dan nggak bisa diam dalam waktu yang lama. Kemudian gaya belajar ketiga itu kinestetik. Kalau kinestetik ini dengan gerakan begitu ya, gerakan fisik. Ciri-ciri di antaranya anaknya banyak bergerak, suka orientasi fisik, kemudian bicaranya pelan, suka menanggapi perhatian fisik, suka praktikum menggunakan alat dan media, kemudian perkembangan ototnya bagus, suka olahraga, suka praktek. Nah, kadang-kadang akan lebih cepat menghafal atau belajar ketika dia sambil jalan atau bergerak begitu ya. Eh, nggak suka duduk diam waktu lama, suka buku-buku yang berorientasi cerita, dan kemungkinan tulisan jelek karena dia perkembangan otot besarnya yang lebih banyak begitu. Nah, informasi terkait gaya belajar ini berguna untuk anak-anak untuk agar ketika dia tahu, oh, saya tipenya audio visual, berarti sebaiknya tidak bolos gitu ya, karena kalau belajar sendiri dia akan susah. Jadi mendengarkan guru atau mungkin diskusi begitu ya. Atau dia bisa merekam ketika dia membaca agar lebih memahami, dia rekam bacaannya untuk didengarkan kembali, atau dia juga sambil dengar musik begitu ya. Jadi eh, apa namanya disesuaikan gitu ya. Kalau yang kinestetik berarti dia ketika belajar jangan hanya cuma duduk diam. Jadi kalau belajar sambil ada aktivitas fisik begitu ya untuk merangsang kinestetiknya. Dan kalau yang visual berarti misalnya dia belajar ya jangan hanya mengandalkan buku tulis saja gitu ya, tapi mungkin membuat rangkuman dari materi tersebut, menggunakan warna-warna yang menarik, yang eye-catching, atau membuat mind map begitu ya, agar dia lebih lebih cepat menyerap, memahami dan mengingat informasi tersebut. Dan untuk Bapak Ibu guru, karena mengingat dalam kelas ya itu tidak mungkin homogen, pasti heterogen. Ada anak yang audio, visual, kinestetiknya beragam gitu ya. Jadi sebaiknya setiap materi pembelajaran itu dipakai semuanya gitu ya. Jadi tidak hanya menerangkan, tapi juga mungkin ada penugasan bentuknya membuat visual support gitu ya, atau ada praktek yang mungkin bisa dilakukan untuk materi-materi tersebut sehingga materi akan lebih mudah diserap oleh anak-anak. Jadi optimal begitu ya. Itu idealnya begitu. Tapi seandainya tidak ya mungkin setidaknya diberikan kesempatan ya anak-anak untuk mengerjakan itu sendiri begitu.
Selanjutnya kita bicara tentang potensi diri, ya Bapak Ibu. Potensi diri ini adalah hal yang sangat penting untuk dikenali karena keberhasilan seseorang baik dalam apa namanya akademik ataupun di kehidupan selanjutnya ini sangat dipengaruhi oleh potensi-potensi diri yang lain selain dari kognitif, begitu ya. Kan banyaknya yang, oh kalau anaknya cerdas, ini dia pasti akan berhasil, tapi tidak begitu sebetulnya, karena ada faktor-faktor lain dalam diri yang ini akan mempengaruhi bagaimana keberhasilan seseorang. Nah, yang pertama ini adalah daya juang, ya. Jadi daya juang ini sangat penting untuk dikenali, dan seandainya ada yang kurang berarti perlu bisa di-up begitu. Nah, adversity quotient ini kita nilai ada tiga, ada yang daya juangnya rendah, sedang, dan tinggi. Untuk anak-anak yang daya juangnya rendah, ini biasanya anaknya suka menghindari tantangan yang diberikan, gitu ya. Anaknya cenderung nggak mau berubah, udah nyaman, gitu ya, nggak mau lah ini susah lah, nggak usah susah-susah gitu ya. Jadi ya sudah, apa namanya, sangat membatasi diri. Kemudian kalau yang sedang, ini anaknya cukup puas dengan tahapan tertentu ya. Jadi ada sedikit inisiatif, ada sedikit semangat, ada usaha tapi tidak terlalu banyak. Kemudian masih menahan diri terhadap perubahan gitu ya, karena sudah nyaman dengan kondisi yang ada. Kalau yang tinggi, maka mereka adalah pemikir yang selalu memikirkan kemungkinan-kemungkinan. Suka dengan tantangan, bisa memotivasi diri, punya semangat tinggi, mau berjuang, begitu ya, menyambut baik setiap perubahan, seperti itu. Mungkin kalau dicontohkan ya, ketika ada pengumuman, oh ada lomba, begitu ya. Anak-anak yang adversity quotient-nya rendah, nggak mau ikut lomba. Ngapain ikut lomba? Percuma gitu ya. Yang menang cuma satu atau dua atau tiga gitu ya. Pesertanya banyak. Jadi udahlah susah gitu ya. Karena dia nggak mau berjuang begitu. Kalau yang sedang mungkin dia ikut lomba, ya buat senang-senang gitu ya. Oh, buat senang aja deh gitu ya. Tapi nggak terlalu punya target yang tinggi. Tapi masih mau ikut lomba berarti masih ada usaha sedikit. Kalau yang tinggi ya dia punya target ya, target juara atau nilai berapa yang ingin dia capai begitu. Dan mau berjuang begitu untuk kemenangannya. Selanjutnya potensi diri yang kedua ada emotional quotient atau kecerdasan emosi. Nah ini mengenali diri ya. Jadi kecerdasan emosi ini terkait kesadaran diri emosional, penilaian diri, dan kepercayaan diri. Kalau yang emotional quotient-nya itu rendah, maka kesadaran diri emosinya cenderung rendah. Dia nggak paham dirinya, emosi apa yang dirasakannya, penyebabnya apa, dan bagaimana mengelolanya. Kemudian dia juga tidak tahu apa kelebihan dan kekurangannya, eh, dan itu mempengaruhi kepercayaan dirinya, begitu ya. Dia tidak, perasaan harga dirinya rendah, tidak kuat dan tidak positif. Kalau yang sedang ada kesadaran diri emosional yang cukup, jadi mungkin paham emosinya, paham penyebabnya, tapi masih kurang bisa mengelola. Akhirnya nggak berpengaruh positif pada kinerja atau belajarnya. Masih ragu-ragu dengan dirinya, evaluasi diri kurang akurat, jadi kurang tepat dalam mengenali kekuatan dan kelemahannya. Kepercayaan diri masih cenderung kuat dan kurang positif. Kalau yang tinggi punya kesadaran diri emosi yang bagus, dia paham dirinya, emosinya, penyebabnya, dan bisa mengelolanya begitu sehingga berpengaruh positif terhadap kinerja atau belajar. Kemudian dia tahu juga kekuatan dan kelemahannya, bisa memanfaatkan kekuatannya dan mengatasi kelemahan, serta punya kepercayaan diri yang tinggi, yang kuat dan positif. Ini pengaruh ya Bapak Ibu ya, karena kalau sangat pengaruh ya, karena itu terkait dengan moodnya, kemudian nanti sekarang juga isu-isu terkait kesehatan mental juga sangat banyak ya, meskipun ada yang over gitu ya, anak-anak ada anak satu kadang sangat over gitu ya, tapi eh, apa namanya sudah ada awareness terhadap kesadaran kesehatan mental. Kemudian terakhir ada achievement motivation atau motivasi berprestasi. Di sini ada tiga juga. Jadi ini salah satu motif orang ketika berbuat sesuatu gitu ya. Nah ini biasanya kalau orang punya motivasi berprestasi tinggi
akan punya prestasi yang bagus. Meskipun belum nggak tentu ya, nggak tentu karena ada juga kasus dia anaknya prestasinya bagus, tapi motivasinya ternyata bukan berprestasi. Dia punya motivasi yang lain untuk mencapai nilai yang tinggi begitu. Nah, kalau ini yang diukur di sini adalah achievement motivation, ada yang rendah, sedang, dan tinggi. Kalau yang motivasi berprestasinya ini rendah, tadi ya punya keinginan yang standar atau mudah ragu-ragu, akhirnya dia juga melakukan pekerjaan yang nggak teliti dan kurang percaya diri dengan tujuan yang ingin dicapai. Kalau yang sedang punya keinginan yang kuat, yang sama dengan kebanyakan orang, memilih pekerjaan dengan risiko yang sedang, cepat puas dengan tujuan yang telah dicapai. Kalau yang tinggi, dia punya keinginan kuat yang berbeda dengan orang lain, memilih pekerjaan dengan risiko yang tinggi, melakukan hal-hal dengan lebih baik, dan punya tujuan yang ditetapkan harus terlampaui. Ini mirip-mirip ya dengan daya juang, tapi seperti itu ya. Kalau daya juang ini sudah kelihatan, sudah muncul ya. Kalau motivasi ini motifnya seperti itu. Nah, mungkin terlihat, tapi tetap terlihat ya dalam kesehariannya mungkin ya. Kalau anak-anak yang motivasi berprestasinya rendah, mungkin ketika mengerjakan ujian, dia keluar paling awal karena dia udah yang penting ikut ujian, yang penting udah sekolah ikut ujian, nggak peduli dia nilainya berapa. Kalau yang sedang ya dia yang penting saya nggak KKM deh, gitu tetap ada belajar, ada usaha meskipun apa namanya tidak berani menetapkan hal yang tinggi. Tapi kalau yang motivasi berprestasinya tinggi, dia menetapkan dalam dirinya saya harus punya nilai berapa nih gitu ya, maunya 10 minimal 8 gitu ya. Jadi dia punya, akhirnya kan ketika mengerjakan tugas dia akan mungkin akan paling akhir mengumpulkan ujian karena dia meneliti dulu begitu ya, dia berjuang, dia betul-betul memastikan jawaban-jawabannya sudah tepat seperti itu. Selanjutnya setelah potensi diri ini ada survei karakter profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Ada 4 kategori membudaya, berkembang, mulai berkembang, dan memerlukan bimbingan. Sebentar, ada di kolom chat, ada yang sudah bertanya? Oh, tidak, oke. Untuk survei karakter ini, Bapak Ibu mungkin sudah paham ya terkait karakter-karakter yang diharapkan dimiliki oleh anak-anak. Eh, yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini karakter anak-anak yang terkait dengan bagaimana dia menjalankan ibadahnya, kemudian bagaimana dia berakhlak yang baik, begitu ya, baik sebagai warga negara, warga sekolah, warga sosial, dan juga warga negara, begitu. Jadi kalau ilmu budaya ini anaknya sangat taat aturan, berperilaku yang baik, kemudian dia beribadah juga sudah secara mandiri ya, konsisten untuk dia sholat, puasa, dan sebagainya. Untuk berkembang juga sama, ada kesadaran, kemudian bisa menerapkan. Kalau yang mulai berkembang, ini berarti dia sudah ada kesadaran tentang pentingnya dia menjalankan ibadah agamanya, kemudian dia juga tahu aturan harusnya ditaati, tapi kadang-kadang masih belum sepenuhnya bisa menerapkan. Kalau perlu bimbingan, anaknya tidak sadar dengan aturan gitu ya, tidak ada kesadaran untuk beribadah, kemudian ya suka-suka dia begitu ya, untuk apa yang ingin dia lakukan seperti itu. Kemudian yang kedua, gotong royong ini adalah kesediaan dan pengalaman berkontribusi dalam kegiatan bersama-sama. Kalau ilmu budaya ini anaknya rajin gitu ya. Kalau ada kerja bakti, ada mungkin piket kelas, atau ada tugas-tugas kelompok, dia akan berperan begitu ya, seperti itu, akan proaktif. Yang berkembang juga sama, dia bisa bekerja sama dengan orang lain. Yang mulai berkembang ini dia tahu harusnya dia berperan, tapi kadang masih belum bisa dia lakukan. Kalau yang perlu bimbingan, ya anaknya kalau piket dia kabur gitu ya, mungkin ketika tugas kelompok ya dia apa namanya, tidak ikut mengerjakan gitu ya, hanya ikut mengumpulkan nama gitu ya, seperti itu. Karena dia nggak ada kesadaran bahwa itu juga tugas dia begitu. Untuk yang gotong royong. Kemudian selanjutnya ada kreativitas. Ini adalah kesenangan dan pengalaman untuk menghasilkan sebuah karya.
Kalau ilmu budaya dan berkembang berarti dia sudah ada karya yang dihasilkan, dia tahu minat dan bakatnya dan bisa mengimplementasikan. Kalau yang mulai berkembang dia tahu minat bakatnya tapi belum ada karya. Kalau yang perlu bimbingan dia belum paham apa sih yang saya sukai, apa sih yang bisa saya lakukan, ini belum belum terbayang gitu ya, seperti itu. Selanjutnya nalar kritis ini adalah kemauan dan kebiasaan untuk eh, apa menganalisa masalah dan kejadian dan sebagainya begitu ya, seperti itu. Kemudian kalau yang membudaya dan berkembang berarti anak ini sudah selalu menganalisa logis gitu ya, ada informasi ini hoax atau bukan, itu dia analisa begitu. Kemudian dia apa namanya, dia selalu berpikir sebelum berbuat, ini merugikan orang lain atau enggak, ini dampaknya apa, itu sudah dipikirkan sebelum dia berbuat. Kalau yang mulai berkembang kadang dia pikir kadang enggak begitu ya. Kalau yang perlu bimbingan ini impulsif begitu ya. Eh, Anaknya nggak logis, sebuah informasi dia terima mentah-mentah, dia gampang di-share info begitu. Kemudian eh, apa namanya, tidak berpikir sebelum berbuat, ya apa yang ingin dilakukan dia lakukan, dia nggak mikir akibatnya akan seperti apa dampaknya, seperti itu. Eh, Sudah ya untuk yang nol kritis seperti itu. Selanjutnya kebinekaan global. Ini adalah ketertarikan terhadap keragaman di berbagai negara dan ada kepedulian terhadap isu-isu yang global. Jadi kalau ilmu budaya dan berkembang, anak ini eh, update ya dengan informasi yang ada, baik di sekolah, kemudian di lingkungan rumah, di kotanya, di setara nasional maupun internasional begitu, dan bahkan ikut peduli. Misalnya, oh ada bencana di mana gitu ya, misalnya ada apa namanya, sumbangan, oh ya dia menyumbangkan gitu ya, atau dia ada kepedulian nih terkait misalnya sekarang isu Palestina gitu ya, oh saya ikut boykot dengan barang-barang yang seharusnya memang apa namanya, yang terkait atau terafiliasi dengan Israel. Nah ini berarti dia ada kepedulian begitu ya, seperti itu. Kalau mulai berkembang ada sedikit kepedulian gitu ya, tetapi masih belum sepenuhnya mengikuti gitu. Jadi oh cukup cukup tahu gitu ya. Kalau perlu bimbingan ya dia tidak update, anaknya egosentris hanya memikirkan dirinya sendiri gitu ya. Dia nggak tahu ada masalah apa di lingkungannya, seperti itu. Selanjutnya kemandirian. Ini adalah kemauan dan kebiasaan mengelola pikiran, perasaan, dan tindakan untuk mencapai tujuan. Jadi kalau yang membudaya dan berkembang ini anaknya sudah sangat mandiri ya, eh, bangun pagi, sarapan, berangkat, menyiapkan peralatan sekolah, belajar, mengerjakan tugas, ini semua sudah dia lakukan tanpa harus disuruh oleh orang lain. Kalau yang mulai berkembang, ya kadang-kadang mungkin kalau dia lagi nggak mood, dia nggak mau kerjakan, jadi perlu diingatkan, tapi ini nggak selalu gitu ya. Kalau yang perlu bimbingan ini yang masih sangat perlu dibantu, jadi mungkin bangun paginya harus effort dari orang tuanya cukup besar gitu ya. Tugas-tugas kalau nggak diingatkan itu nggak dikerjakan, ada ulangan itu dia nggak belajar sendiri, jadi harus selalu dibantu untuk diingatkan oleh orang lain. Demikian terkait kemandirian. Nah, sudah ya Bapak Ibu guru untuk materi terkait pembacaan hasil psikotes. Selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Septina untuk sesi tanya jawab. Baik, Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung saja on mic atau bisa mengetikkan di kolom chat Zoom. Kepada Bapak Ibu yang masih ingin bertanya bisa langsung on mic atau mengetikkan di kolom chat Zoom.
Waalaikumsalam kepada Bapak atau Ibu guru dari SMP Negeri 1 Rejoso. Bisa on mic, langsung saja on mic atau ingin mengetikkan di kolom chat Zoom. Oh, ini dari SMP Joso ya, ada pertanyaan. Nanti sekolah dapat rekapnya apa tidak? Dan insya Allah dapat ya, Mbak Septina ya. Untuk sekolah akan dapat bendel hasil psikotes semuanya begitu ya. Iya, betul Ibu. Kalau yang per anak malah harus download sendiri kalau tidak salah ya untuk dari aplikasinya ya, dari apa namanya? Jadi untuk per anak malah anak-anak sendiri yang apa namanya download kalau ingin dicetak, tapi untuk ke sekolah dapatnya bundle semua rekap dari anak-anak. Betul, untuk hasil per anak nanti bentuknya dalam softfile ya Ibu atau Bapak dari SMP Negeri 1 Rejoso. Apakah ada pertanyaan lain untuk Bapak Ibu guru? Sama-sama Ibu Bapak SMP Negeri 1 Rejoso. Baik, Ibu Audah, apakah ingin dilanjutkan untuk tanya sesi untuk sesi tanya jawabnya, Ibu? Nah, ini nggak ada yang bertanya, Bapak Ibu. Eh, Oke, mungkin sedikit menambahkan ya. Biasanya suka ada yang bertanya nih gitu ya, Bu, kalau hasilnya nggak sesuai gimana gitu ya? Observasinya anaknya kayaknya pinter Bu, tapi kok hasilnya kok jelek gitu ya, hasil kognisinya misalnya. Atau kebalikan, apa namanya, anaknya ketika diobservasi atau di kelas ini dia kurang memahami pelajaran, agak susah. Tapi kok hasilnya lebih bagus ya Bu daripada yang diperkirakan gitu ya. Nah ini begini ya, jadi apa namanya, tes kognitif itu ya, atau semua tes itu berdasarkan dari respon begitu ya. Jadi misalnya anak yang ini anaknya pinter sebetulnya, tapi kemudian ketika dites dia mungkin sedang kurang enak badan atau lagi moodnya kurang bagus atau ada kendala servernya, akhirnya dia bad mood dan sebagainya. Nah itu bisa mempengaruhi hasil psikotes seperti itu ya. Jadi kadang-kadang apa namanya hasilnya mungkin tidak sesuai dengan potensinya. Tapi sebenarnya kalau tesnya sendiri sudah valid ya untuk mengetes IQ atau level intelijensi. Atau misalnya tadi ini anaknya sebetulnya nggak terlalu pinter nih atau malah kurang gitu ya.
Nah, tapi ketika mungkin dia jawabannya dia nggak tahu, tapi dia asal pencet jawaban dan ternyata itu betul, akhirnya kan di scoring betul begitu ya. Nah, akhirnya juga hasilnya bagus begitu ya. Itu terkait dengan hasil psikotes yang betul berupnya pilihan ganda. Demikian. Kemudian apakah IQ ini bisa meningkat? Bisa Bapak Ibu ya. Jadi buat apa namanya Bapak Ibu juga mungkin bisa menyampaikan ke siswanya seandainya ada yang misalnya kecewa dengan hasilnya, aku nggak tinggi ya, nggak apa-apa gitu ya. Yang penting dimotivasi dia untuk terus berkembang gitu. Kemudian banyak belajar, berlatih, kemudian ada olahraga, pola hidup yang disiplin dan sehat. Nah, ini akan eh, bisa meningkatkan kapasitas begitu ya atau mengoptimalkan potensi yang dimiliki dari setiap anak. Ya, jadi intinya jangan berkecil hati dengan hasil yang mungkin belum bagus dan mungkin juga kalau yang hasilnya sudah bagus gitu ya juga jangan apa namanya jangan berbesar hati kemudian ini akan menentukan kesuksesannya nggak seperti itu karena tadi ya daya juang, kemudian pengelolaan diri, kemudian ada keinginan untuk berhasil ini sangat mempengaruhi bagaimana keberhasilan seseorang baik dalam akademik maupun di kehidupan nantinya. Itu mungkin ya tambahannya Mbak Septina kalau belum ada yang bertanya atau mungkin ada yang mau bertanya, ada yang sudah dapat insight apa ya yang ditemukan oleh Bapak Ibu. Kepada Bapak Ibu, dipersilakan untuk bertanya, bisa langsung on mic atau chat lewat kolom Zoom. Satu menit lagi ya Mbak Septina ya. Kalau tidak ada Baik, kita Bu. tutup. Ya, Oke. kita tunggu 1 menit lagi ya untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung on mic atau chat lewat kolom chat di Zoom. Eh, baik Ibu, apakah mau lanjut ke acara berikutnya yaitu sesi dokumentasi terlebih dahulu Ibu? Boleh, mungkin ya saya tutup sebentar ya. Terima Iya. kasih buat Bapak Ibu semuanya dan mohon maaf apabila dari saya ada hal yang salah atau kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Septina dilanjutkan untuk sesi selanjutnya. Baik Bapak Ibu, sebelum memasuki acara penutup, kita memasuki ke dokumentasi terlebih dahulu ya. Untuk Bapak Ibu yang belum on cam, bisa langsung on cam terlebih dahulu. Baik, saya informasikan kembali kepada Bapak Ibu yang belum on cam, bisa on cam terlebih dahulu untuk dokumentasi ya Bapak Ibu. Baik, saya hitung sampai 3. Pada hitungan ketiga, saya ambil dokumentasinya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Ibu Auda yang telah membawakan materi pada pagi hari ini. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu sekolah yang telah mengikuti
kegiatan pada pembacaan hasil report APPS di pagi hari ini. Akhirul kalam, saya mohon maaf atas segala ucapan saya yang baik disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.